Selamat datang di Villa di Bali yang kedua. Nah, hari ini aku bakal review project villaku yang kedua dan menurutku ini punya konsep yang bagus banget. Jadi, semua permasalahan yang ada di Villa di Bali 1 itu kita coba rangkum semuanya dan kemudian kita cari solusinya itu di Villa di Bali yang kedua. Jadi, project ini bakal mantep banget. Nah, hari ini aku bakal sharing ke kalian lokasinya tuh ada di mana, konsepnya seperti apa, bentuknya udah seperti apa, progresnya seperti apa. Kita akan detailin satu-satu. Jadi karena kita ngerasa project yang Villa di Bali kita ini berhasil sekali, kita bikin projectnya itu masih di satu jalan yang sama, tapi kita cari tempatnya itu yang lebih tidak ada kebisingan lagi, yaitu di paling belakang teman-teman projectnya. Nah, Villa di Bali yang kedua ini kita belajar dari permasalahan Villa di Bali pertama. Yang pertama, banyak orang-orang yang datang ke Jogja itu ternyata bukan lagi honeymoon. Mereka juga banyak yang mau tinggal itu staycationnya bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Makanya waktu itu kita mutusin kayaknya boleh deh kita bikin satu tempat baru lagi yang bisa ditempatin lebih dari 2 orang. Nah, makanya kita bikin untuk Villa di Bali kedua ini konsepnya bakal bisa ditinggalin sampai dengan 6-8 orang. Jadi kamarnya itu bakal jadi jauh lebih luas karena ini kita bangunnya itu bukan villa 1 lantai yang seperti Villa di Bali pertama, tapi villa 2 lantai. Nah, ini kita bakal bisa nge-grab banyak market-market baru yang sebelumnya belum tercapai di Villa di Bali yang pertama. Nah, diam-diam projectnya itu udah sampai segini teman-teman. Kita ada 2 lahan di bagian sini, kurang lebih sekitar 1000 meteran. Dipakai untuk apa? Nanti bakal jadi gudangnya kita, storage-nya kita, dan juga kalau misalkan teman-teman mau masuk, lobbynya juga di sini semua. Nah, teman-teman di sana kita bakal isi buat apa? Gudang, lobby, dan juga komunal areanya, komunal space-nya. Kalau nanti ada kebutuhan untuk event, untuk kebutuhan teman-teman mau ngelakuin sesuatu yang rame-rame, itu semua bisa dilakukan di sana. Nah, untuk villanya kita itu memanjang dari depan sini sampai ke belakang sana. Nah, rencananya kenapa kok belum ditutup ya? Karena nanti konsepnya kita untuk nutupnya bukan pakai beton, teman-teman. Kita nutupnya itu juga nanti pakai pohon-pohon bambu. Jadi bakal teman-teman kelihatan dari ujung sampai ujung sana itu rindang sekali. Kita bikin suasananya itu bener-bener open space. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini dia villanya yang kita bangun sudah sampai di tahap ke lantai yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat perhatiin, ada 7 unit yang di sini. Kalau di Villa di Bali pertama kita punya konsep itu Nusa Dua, Canggu, dan Ubud. Yang ini adalah konsepnya itu Uluwatu. Apa sih yang terlintas kalau kita dengerin Uluwatu? Pastinya tebing, laut ya. Makanya kita ambil unsur tebing dan lautnya tersebut. Untuk decoration dari poolnya sendiri akan banyak nuansa biru-birunya. Kemudian kita akan lapisin dengan permainan-permainan batu-batu tebing supaya kelihatan apa? Kelihatan vibes Uluwatunya tuh ada. Jadi begitu teman-teman masuk dari depan itu vibesnya udah kerasa wow, beda sekali dibandingin dengan villa-villa pada umumnya. Yang mainnya itu Skandinavian, Moroko ya, yang cukup boring-boring kayak gitu. Tapi kalau yang ini kita bakal bikinnya teman-teman itu full semuanya pakai batu-batuan. Jadi semuanya looksnya dari depan itu kayak batu, nanti di dalamnya itu ada batu, sampai di dalam kamarnya kita juga pakai batu-batuan ya. Jadi keren banget. Villanya kita bisa lihat tipis-tipis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini aku juga udah jarang banget update ke progresnya karena sekarang itu sudah ada divisi khususnya bagian kontraktornya untuk yang mantau pekerjaannya. Kalau dulu kita masih sering lihat-lihat. Nah, ini coba lihat. Nah, ini untuk unitnya. Jadi kita bikin begitu mereka masuk, mereka langsung bisa ngelihat poolnya yang besar. Kenapa ada 2 pool ya di bagian pertama ini? Nanti untuk pool yang kecilnya, terus habis itu masuk ada yang pool yang gedenya. Di sini juga mereka nanti bisa ada 1 saung ya. Mereka bisa makan atau minum di sini. Karena kalau misalkan kita udah ngomongin market-market yang family, market-market yang sama teman-teman pelajar, mereka tuh butuh space untuk mereka bisa ngumpul-ngumpul. Makanya kita bikin setiap tempatnya tuh ada saungnya yang mereka bisa main sampai ber-6 orang di sini semua. Kalau misalkan Villa di Bali pertama, karena kita tempatnya kecil sekali, kita nggak bisa bikin saungnya itu. Nah, di sini kita nanti bakal ada saungnya, terus mereka itu masuknya di bagian sini masuk ke dalam kamarnya. Nah, kita akan bikin kamarnya untuk lantai 1 itu 1 bedroom, di mana mereka itu sudah bisa akses ke private toilet yang mereka. Tapi nanti untuk yang akses ke lantai 2
itu sudah bisa dipakai untuk 2 bed. Jadi total yang ada di sini itu bisa sampai dengan 3 bed yang bisa dipakai untuk 6 orang. Nah, kita mungkin agak masuk ke lantai 2-nya, kita coba lihat sudah sampai mana pembangunannya. Sekarang itu kan sudah pakai kontraktor sendiri semua, jadi pengerjaan itu jadi jauh lebih tertata. Kalau dulu tuh karena masih pakai pihak luar, sedikit-sedikit kita harus mantau proyeknya, kita lihat lagi udah bener atau belum. Nah, karena udah pakai perusahaan sendiri, jadi jauh lebih cepat lah pengerjaannya. Ini hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan udah mulai kelihatan ya bentuknya seperti ini. Nanti tinggal mungkin finishing yang mungkin makan waktu cukup banyak. Di sini bakal ada 2 bed yang mereka bisa pakai. Jadi ketika mereka mau staycation, berenam pun bisa. Nanti kalau misalkan berdelapan, mereka akan tambah extra bed, itu juga bisa. Nah, jadi kita udah menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang yang belum bisa terselesaikan di Villa di Bali pertama. Konsepnya ini bakal bagus banget, cakep banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita bakal bikin opening kurang lebih di bulan April ini. Jadi kita bakal undang banyak teman-teman kita yang dari Jakarta, influencer-influencer, terus kemudian juga teman-teman yang ada di Jogja. Semua bakal kita kumpulin jadi satu semua. Harapannya ketika mereka udah berkumpul ya, villa ini bakal pecah banget di Jogja. Karena konsep itu paling beda dibandingin dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu adalah update dari progresnya. Dan ini untung banget ya, karena lahan sebelahnya itu kosong. Jadi ketika kosong ini kita bisa manfaatkan untuk taruh beberapa material-materialnya kita. Supaya nanti kalau misalkan kita pekerjaan, aksesnya juga jauh lebih gampang. Nah, ini juga salah satu kenapa kita pembangunan juga jadi jauh lebih cepat. Karena apa? Karena kita bisa taruh tempatnya itu di sebelahnya persis. Beda sama tempatnya kita yang ada di villa yang di Pulau Bali, itu tempatnya sangat kecil. Bapak bisa bayangin di kiri kanannya itu udah bangunan dan itu dikerjakan oleh 2 kontraktor waktu di Bali. Nah, ketika mereka taruh barang, bahkan kontraktor A punya barang sama kontraktor B punya barang, kadang-kadang itu bisa saling salah-salahan. Mana yang bener, mana yang enggak, itu jadi complicated gitu loh. Makanya kita solving kayaknya nggak boleh deh pakai kontraktor itu 2 kontraktor kita pecah. Kita ngerasa waktu kemarin itu proyeknya tuh terlalu besar, nilainya sampai dengan 18 miliar. Setelah kita mikirnya itu mau dijadiin 2 kontraktor supaya saling jaga, ternyata di lapangannya cukup ribet. Nah, makanya kita pikir kayaknya boleh deh untuk menggunakan 1 kontraktor aja, tapi kita memang ada QC-nya yang tiap hari datengin. Nah, untuk yang ini proyeknya itu kurang lebih sekitar 10-12 M, makanya kita pasarin ke 1 kontraktor aja udah cukup. Material-material juga happy-nya bisa ditaruh di sini, jadi pekerjaan juga jadi sangat signifikan, lebih cepat. Dan kalau misalkan ada mau pengiriman barang pun itu jadi jauh lebih nyaman. Ini villa bakal kita buka harganya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan villa di Bali yang pertama. Karena tempatnya udah jauh lebih gede, jauh lebih mewah ya. Ini bakal jadi masterpiece-nya kita. Ditambah lagi nanti ya, kita bakal review 1 tempat lagi, yaitu adalah tempat Pedal X Villa. Ini yang terbaru lagi yang bakal kita launching di tahun depan ya. Pedalnya itu bakal jadi di bulan Februari dan Maret. Setelah itu opening villanya itu bakal di Desember. Jadi akan agak kemunduran. Tapi yang penting gak apa-apa, kita manfaatkan momentum pedalnya dulu ya. Karena pedal di Jogja itu lagi rame banget, lagi hype banget. Makanya kita ikutan masuk. Tapi kita bikinnya bukan sekedar tempat pedalnya aja, tapi kita bikin pedal social club. Dimana mereka itu banyak communal space-nya, tempatnya bakal banyak terbukanya. Mereka bisa ngadain event yang sangat gede-gede dan prestige di Villa di Bali, Jogja. Nah, thank you buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga ini bisa menginspirasi dan ketika villanya udah jadi, kita bakal datengin lagi karena kalau misalkan hanya kayak gini aja, teman-teman nggak bakal kelihatan gambarannya kayak gimana. Nah, nanti kita bakal review lagi ketika villanya udah jadi, material-materialnya udah kita pilihin semua dan pastinya ini bakal jadi project yang masterpiece banget. Thank you for watching dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. I'll see you in the next video guys. See ya!